Ajang Olimpiade 2020 menjadi pembuktian terakhir bahwa Indonesia memang jago dalam olahraga badminton, sebagaimana ganda putri Grecia Poli dan Apriani Rahayu sukses merebut medali emas setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Chen Qingchen dan Jia Yifan di final. Meski begitu, badminton masih sering kalah pamor dengan sepak bola di negeri ini. Ironisnya, pesepak bola tanah air seolah tertidur selama bertahun-tahun sekalipun itu coba diangkat dengan beberapa program yang sedang dijalankan oleh bekas pelatih level Piala Dunia Shin Tae-yong. Jadi apa yang keliru dengan sepak bola Indonesia dan mengapa kita lebih jago di badminton? Struktur pembinaan. Alasan paling sederhana adalah sistem pembinaan di badminton yang sudah tersusun sedemikian rapi. Sejak usia dini para orang tua juga tak sungkan mengantar putra-putrinya untuk berlatih dan bahkan menyekolahkan mereka di klub bulu tangkis yang ada di daerahnya. Terkait sepak bola di Indonesia, memang betul itu juga sering dimainkan sejak usia dini, namun masih jarang yang menekuni secara serius dan hanya sekedar dijadikan sarana bermain dengan teman sebayanya. Beberapa bahkan telat masuk klub di level akar rumput, dan itu berbanding terbalik dengan kenyataan di luar negeri yang sudah mulai digembleng dari kecil. Strategi permainan. Mungkin akan lebih sulit melatih teknik maupun pola permainan di sepak bola. Karena sepak bola tidak hanya membutuhkan skill pribadi yang bisa dilatih terus-menerus, akan tetapi membutuhkan kerjasama antar pemain sehingga terciptalah sebuah chemistry yang menjadikan permainan berjalan dengan baik. Hal ini terlihat saat timnas Indonesia bermain, yang masih terlihat monoton dalam pola permainannya hingga banyak pemain luar negeri yang mengeluh bergabung di klub sepak bola Indonesia karena harus berlari ke sana kemari untuk dapat mengejar bola. Apalagi seringnya pergantian pemain dan pelatih membuat sepak bola Indonesia harus membangun kembali kemampuan yang sudah ada sebelumnya. Berbeda dengan bulu tangkis yang dapat melatih skill pribadinya tanpa harus menjalin kerjasama dengan pemain lainnya. Postur tubuh. Seperti yang kita ketahui, tinggi badan itu cukup berpengaruh di dalam sepak bola mengingat ada banyak bola udara untuk dimenangkan dan otot yang terlibat di dalamnya. Sementara untuk badminton, postur yang rata-rata malah bisa jadi senjata sebagaimana refleks dan kecepatan kerap mengungguli para rival yang biasanya punya perawakan tegap. Asupan gizi. Di era sekarang, makanan yang dimakan punya pengaruh signifikan terhadap penampilan para atlet. Di badminton, para atlet jelas dipantau asupan gizinya dan makanan mereka telah dikondisikan menyesuaikan kebutuhan harian. Hal itu susah dijumpai di sepak bola negeri ini, yang pemainnya masih tergoda untuk makan gorengan. Seperti yang disebutkan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, menyinggung soal konsumsi nasi kotak anak asuhnya selama ajang Piala AFF 2020. Hal itu dianggap tak layak karena tidak memiliki asupan gizi cukup untuk memulihkan fisik pemain setelah pertandingan. Itu tadi penjelasan mengapa Indonesia lebih unggul dalam permainan bulu tangkis daripada sepak bola. Jika kalian punya referensi lain, tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Tunjukkan aksi terbaikmu.